Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Mahrani dengan NIM A251-23055 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dan soal kinetika kimia, order reaksi, dan waktu paruh. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kinetika kimia. Baiklah, pertama kita masuk ke materi order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi didefinisikan sebagai bilangan pangkat yang menyatakan penambahan laju reaksi sebagai akibat dari penambahan konsentrasi reaktannya. Banyak faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Penentuan order reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat diturunkan berdasarkan hasil percobaan. Suatu reaksi yang diturunkan dinyatakan dengan rumus kecepatan reaksi. Selanjutnya yaitu waktu paruh dalam berbagai order. Waktu paruh yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah zat agar berkurang menjadi setengah dari nilai atau jumlah awalnya. Waktu paruh dilambangkan T/2. Waktu paruh pada order reaksi 0 di mana waktu paruh berbanding lurus dengan konsentrasi awal reaktan. Selanjutnya masuk ke soal. Jadi pertanyaannya itu, data di bawah ini diperoleh untuk dekomposisi gas di nitrogen tetraoksida atau N2O4 pada suhu 45 derajat Celcius yang mengikuti reaksi N2O4 menjadi 2NO2. Tentukan order reaksi, tetapan laju reaksi lengkap dengan satuannya, serta waktu paruh pada kondisi awal atau T/2 dan waktu pada konsentrasi tinggal 1/4 dari konsentrasi awal. Jadi di sini ada tabel data percobaan. Selanjutnya penyelesaian. Jadi pertama kita menentukan order reaksi dengan menghitung lan dari N2O4 terhadap waktu. Jadi diperoleh hasilnya pada tabel berikut. Jadi karena grafik lan N2O4 dengan waktu membentuk garis lurus, maka reaksi merupakan order reaksi 1. Tentukan tetapan laju reaksi. Jadi untuk suatu reaksi kimia yang mengikuti order pertama, dalam reaksi order 1, laju reaksi dinyatakan dengan persamaan lan A sama dengan lan A0 kurang KT, di mana A0 adalah konsentrasi awal, A adalah konsentrasi pada waktu T, dan K adalah ketetapan laju reaksi. Berdasarkan data yang diberikan, yaitu waktu T sama dengan 1 menit dan konsentrasi A sama dengan 0,606 molar, serta konsentrasi awal A0 sama dengan 1 molar. Maka nilai lan 0,606 dihitung dan didapatkan hasil sekitar min 0,5. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, jadi diperoleh min 0,5 sama dengan K1, sehingga tetapan laju reaksi K adalah 0,5 menit pangkat min 1. Ini menunjukkan bahwa laju reaksi menurun secara eksponensial terhadap waktu sesuai dengan karakteristik reaksi pertama. Selanjutnya yang ketiga, menentukan waktu paruh atau T/2. Jadi T/2 itu untuk reaksi order 1 diberikan oleh rumus T/2 sama dengan 0,693 per K. Jadi tadi sudah kita dapatkan K-nya itu 0,5. Jadi kita bagikan saja 0,693 dibagi 0,5. Jadi mendapatkan hasil 1,386 menit. Yaitu menentukan waktu yang diperlukan agar konsentrasi suatu zat berkurang menjadi 1/4 dari konsentrasi awalnya atau dikenal sebagai T/4. Untuk reaksi order pertama digunakan persamaan lan A0 per A sama dengan K, di mana A0 adalah konsentrasi awal, A adalah konsentrasi pada waktu T, dan K adalah tetapan laju reaksi, dan T adalah waktu. Karena yang dicari adalah waktu saat konsentrasi 1/4 A0, maka rasionya itu A0 per A sama dengan 4.
sehingga persamaan menjadi ln 4 sama dengan KT. Nilai ln 4 adalah sekitar 1,386. Selanjutnya, dengan menggunakan tetapan laju, K sama dengan 0,5 menit pangkat min 1 yang telah dihitung sebelumnya diperoleh 2772 menit agar konsentrasi zat berkurang menjadi seperempat dari awalnya dalam reaksi orde 1 tersebut. Adapun kesimpulan berdasarkan perhitungan, jadi yang pertama order reaksi yang digunakan itu tadi order reaksi 1 dan tetapan laju reaksi yang didapatkan itu 0,5 menit pangkal 1 pangkat min 1. Selanjutnya waktu paruh atau T/2 yang didapatkan tadi itu 1386 menit dan waktu saat konsentrasi seperempat itu 2772 menit. Pertanyaan selanjutnya yaitu, suatu larutan obat di apotik memiliki umur simpan 7 hari ketika disimpan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Berapa lama obat tersebut akan stabil pada suhu 15 derajat Celcius? Jadi di sini kita ketahui T1-nya itu sama dengan 15 derajat Celcius, untuk T2 itu sama dengan 25 derajat Celcius. T90 dari T2 itu sama dengan 7 hari. Jadi yang ditanya adalah mencari umur simpan pada suhu 15 derajat yaitu T90 pada T1. Selanjutnya langkah penyelesaian soal yang menghitung umur simpan obat pada suhu yang lebih rendah yaitu 15 derajat Celcius. Berdasarkan data umur simpan pada suhu 25 derajat Celcius, dalam penyelesaian ini digunakan rumus Q10 yang merupakan faktor perubahan laju reaksi kimia akibat perubahan suhu. Rumus yang digunakan adalah T90T2 sama dengan T90T1 per Q10 pangkat delta T per 10. Diketahui bahwa T10 atau T2 sama dengan 7 hari pada suhu 25 derajat Celcius dan ingin dicari T90 atau T1 pada suhu 15 derajat Celcius. Perbedaan suhu delta T adalah 10 derajat Celcius dan diasumsikan Q10 sama dengan 3, yaitu laju degradasi meningkat 3 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Maka persamaan menjadi 7 sama dengan T90 15 derajat Celcius per 3. Dengan mengalihkan kedua sisi dengan 3 diperoleh T90 15 derajat Celcius sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Artinya pada suhu yang lebih rendah 15 derajat Celcius, obat akan lebih stabil dan memiliki umur simpan lebih lama, yaitu 21 hari. Ini karena penurunan suhu memperlambat laju reaksi degradasi zat aktif dalam obat tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya telah membahas bagaimana konsep kinetika kimia digunakan untuk menentukan laju reaksi, menghitung waktu saat konsentrasi berubah, serta memperkirakan kestabilan suatu larutan obat pada suhu yang berbeda. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian tadi mungkin terdapat kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.